Shalom, bangkit dan bercahayalah. Hari ini perenungan kita diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Saudara, konteks pasal ini berbicara tentang bagaimana Yesaya dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik, kabar sukacita bagi umat yang akan kembali ke Yerusalem setelah mereka melalui masa-masa di dalam pembuangan. Nah, yang menarik adalah pesan ini juga pernah disadur oleh Kristus di dalam Lukas. Kalau saudara tahu, saya bacakan saudara, Yesaya 61 ayat 1-nya. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, firman Tuhan ini adalah nubuatan terhadap kehadiran Yesus. Makanya Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 21 juga berkata, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, perhatikan ini saudara, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya, ini bukan bicara tentang pribadi Yesaya. Roh Tuhan tidak menghinggapi Yesaya, tapi Roh Tuhan menghinggapi Yesus. Yesus Kristuslah yang akan menggenapi nubuatan ini. Artinya saudara, bukan saudara dan saya yang akan menggenapi pembebasan, menggenapi kabar sukacita, membebaskan orang yang tertawan, menyembuhkan orang yang sakit, merawat orang yang remuk hati. Bukan kita, tapi Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya gini, kalau Yesus Kristus yang akan melakukan semua itu, kita sebagai apa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah kita sebagai imamnya Tuhan. Saudara, perhatikan ayatnya bilang gini saudara. Yesaya 61 ayat 6. Orang percaya adalah imam yang menghubungkan orang dengan Tuhan. Ayatnya bilang gini saudara. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Saudara dan saya akan disebut sebagai imam Tuhan. Apa sih fungsinya imam? Tadi saya udah bilang, imam adalah perantara antara orang dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang cari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang butuh Tuhan. Tapi mereka gak bisa ketemu Tuhan dengan sendirinya. Mereka perlu ada pengantara. Mereka perlu ada imam yang membawa mereka kepada Tuhan yang benar. Dan siapa imam itu? Saudara dan saya. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi imam di tengah bangsa ini. Bangsa ini banyak yang belum kenal Yesus. Dan saudara dan saya diajak untuk membawa mereka menjadi pengantara untuk mereka ketemu dengan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini jadi berkat, jadi teguran, jadi motivasi buat kita bahwa saudara dan saya, kita orang percaya di tengah bangsa ini adalah imam bagi bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami sadar, kami tahu bahwa kami adalah imam. Kami adalah pengantara antara orang dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau ambil komitmen. Seberapa banyak orang yang kami jumpai, seberapa banyak orang yang bergaul, berrelasi dengan kami, akan kami sampaikan bahwa hanya ada satu pribadi yang sanggup membebaskan, yang sanggup memulihkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk gaya hidup kami adalah gaya hidup yang imamat, supaya hidup kami juga boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk hari ini, materaikan firman-Mu dalam hati kami, biar nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan di tengah bangsa Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.